Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah kita melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Syarhu Kashfi Syubhat. Dan sekarang pada pertemuan keberapa? Ke-6. Ahsan, masyaallah. Dan tadi sudah dibaca oleh saudara kita Khalil hafizallah, masyaallah. Dan ana tahu ya, mana saja bacaan yang dia memang bisa baca kalau memahami kaidah nahwu dan sharaf. Masya Allah, ahsan, jayyid. Dan sebelum Khalil juga Masya Allah. Tinggal kita lihat setelahnya nih. Abdul Halim, Faro kan, Gio, Alfi, Nadhif. Lam taqra ya Nadhif? Atau qara'ta? Man? Faro khalas, Masya Allah. Faro, naam, Faro, ajib. Oke, perhatikan. Bagi yang ketinggalan atau mungkin tadi kurang terlalu dengar, harakatnya yang enggak tahu diharakatkan. Begitu juga terjemahannya ya. Qala asy-syarihu hafizallahu taala. Setelah pensyarah menjelaskan keadaan orang-orang Arab dari sisi agama sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dimana mereka adalah penyembah berhala, penyembah patung. Yang kita sudah tahu patungnya itu adalah Lat, Uzza, Manah yang paling besarnya. Bukan berarti patungnya cuma itu saja. Akan tapi mereka di sekitar Ka'bah itu memiliki 360 patung. Dan Lat, Uzza, Manah adalah yang paling besarnya. Kemudian ketika Rasulullah SAW menaklukkan kota Mekah, patung tersebut diapain? Dihancurkan atau dipelihara? Dihancurkan atau dijaga ya Mas ya. Pelihara itu ya dihancurkan. Dan itu yang dimaksud oleh perkataan penulis wa akhiru rusuli Muhammadin atau wa akhiru rusuli Muhammadun sallallahu alaihi wasallam huwa alladzi kassara suwara haula'i salihin. Dan setelah itu tersebarlah tauhid. Pada masa Nabi SAW, masa para sahabat, masa generasi-generasi utama, semuanya tersebar tauhid dan kosong dari kesyirikan. Ketika selesai, habis generasi-generasi utama, maka setelah itu tersebarlah kebid'ahan dan terjadilah kesyirikan. Menyembah kuburan, menyembah pemakaman, gulu berlebih-lebihan dalam mensucikan para wali dan orang-orang saleh sampai waktu kita sekarang ini. Kemudian Allah jaga agama ini. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, kata Allah. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan kami pula yang akan menjaganya. Oleh karena itu Allah datangkan orang-orang yang menyeru kepada tauhid dan memperingati dari kesyirikan dari kalangan para ulama, para masyayikh, para ustadz, melalui ucapan, karangan, pengajaran, hafalan dan sebagainya untuk menegakkan hujjah atas para hamba. Dan Allah memberikan hidayah. Dan kemudian kata pensyarah, wa hakadha yanbaghi wa yajibu ala talabatil ilmi wa du'ati apa? Wa hakadha yanbaghi, dan seperti inilah seharusnya. Wa yajibu ala talabatil ilmi, dan wajib atas semua penuntut ilmu. Wa du'ah, dan para dai penyeru. Seharusnya apa? Wajib untuk apa? Ayyahtammu bihadzal amri,
memperhatikan perkara ini. Apa perkara ini? Yaitu wa ayyaj'alu da'wata lit-tauhidi wa inkari syirki wa dahdi syubuhati min awliyati da'watihim. Apa yang dimaksud memperhatikan perkara ini? Yaitu wa ayyaj'alu, mereka menjadikan dakwah lit-tauhid, dakwanya untuk tauhid, menyeru kepada tauhid, mengesahkan Allah dalam rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, menyeru umat untuk mengesahkan Allah dan menjauhi wa ingkari syirki, mengingkari kesyirikan, wa dahdi syubhati, dan membantah syubhat-syubhat, min auliyatihim, min aulawiyat, ya bukan auliyat, min aulawiyati da'watihim. Dan ini termasuk pokok-pokok dakwah mereka. Min aulawiyati da'watihim, pokok-pokok dakwah mereka. Tauhid, mengingkari kesyirikan, membantah syubhat. Fahadha huwal wajibu, ini dia yang wajib. Wa hadhihi da'watur rusuli alaihimus salatu wassalam, dan ini adalah dakwahnya para rasul alaihimus salatu wassalam. Kita sudah tahu, kita sering mengulang bagaimana dan berapa lama Rasulullah berdakwah menyeru kepada tauhid, murni hanya untuk menyeru kepada tauhid, bertahun-tahun. Karena ini adalah pokok-pokok dakwah mereka. Kita sudah baca walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus di setiap umat seorang rasul. Apa misi terbesar mereka, misi utama mereka? An i'budullah, menyeru umat untuk beribadah hanya kepada Allah, tauhid, dan menjauhi taghut, sembahan-sembahan selain Allah, menjauhi kesyirikan, mengingkari kesyirikan. Ini dakwahnya para rasul, misi terbesar mereka, tujuan mereka diutus. Hadhihi da'watur rusuli alaihimus salatu wassalam, lianna kulla amrin yahunu duna syirki. Karena bahwasannya setiap perkara itu mudah, ringan, selain kesyirikan. Karena yang paling besar itu kesyirikan, maksiat, berzina, membunuh, minum khamar, mencuri, ya maksiat, dibenci. Tapi itu dibandingkan dengan kesyirikan tidak ada apa-apanya. Semua itu hayahun, mudah, ringan. Duna syirk. Maka apa? Famadama syirku mawjudan fakaifa tunkirul umur al-ukhra. Maka madama, selama, ya madama itu selama. Kita udah pelajari itu saudarinya kana atau inna? Kana, ahsan. Berarti syirku apa i'rabnya? Isim dama, maujudan khabarnya, ya. Menasabkan isim dan merafa'kan khabar. Famadama syirku maujudan, selama kesyirikan ada, fakaifa tunkirul umur al-ukhra. Maka bagaimana engkau mengingkari perkara-perkara yang lain? Tentu enggak. Selama kesyirikan ada, yang dimana kesyirikan adalah perkara yang paling besar, selain kesyirikan itu di bawahnya lebih ringan. Selama kesyirikan ada, maka pastilah kesyirikan yang harus kita ingkari. Nggak mungkin. Dan bagaimana kita mengingkari selain kesyirikan, sedangkan kesyirikan ada? Itu maksudnya kata Syekh. La budda an nabda binkari syirki awalan wa nukhallisal muslimina. Ya, nukhallisa, ahsan. Antum tadi baca nukhallisa. Ajib itu kan. Masya Allah, berarti udah mulai paham ini, ya. Ataf kemana? Nabda'a, ahsan. Min hadhil aqaidil jahiliyati wa nubayyina. Tadi juga dibaca nubayyina. Masya Allah. Lahum bil hujjati wal burhani wa bil jihadi fi sabilillah. Di situ kata pensyarah, la budda an nabda'a bi inkari syirki awalan. Harus kita memulai dengan mengingkari kesyirikan pertama kali.
La ilaha, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi, mengingkari kesyirikan dulu. Lalu kemudian dilanjutkan illallah, kecuali Allah semata, menetapkan. Jadi pertama kali yang harus kita lakukan adalah dengan mengingkari kesyirikan. Wa nukhallisul muslimina min hadhil aqaidil jahiliyyati wa nukhallisu, dan menyelamatkan kaum muslimin dari keyakinan-keyakinan jahiliyah ini, seperti berlebihan terhadap orang-orang saleh, berlebihan terhadap para wali, padahal belum tentu itu adalah wali, meyakini bahwasannya pohon keramat itu bisa mendatangkan mudarat. Ketika seseorang dia melewati pohon keramat, yang dikeramatkan tidak mengklakson, nanti bisa marah, bisa terjadi kebahayaan. Ini dia termasuk keyakinan kesyirikan. Hati-hati. Dan itu banyak terjadi. Ketika melewati tempat yang angker, klakson. Ngapain klakson? Ya, permisi sama. Permisi. Kenapa emang kalau nggak klakson? Nanti ya takutnya mbahnya marah, kita kena kecelakaan. Kesyirikan. Berarti dia meyakini itu bisa mendatangkan mudarat. Padahal apa yang harus kita yakini? Siapa yang bisa mendatangkan mudarat? Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nukhallisul muslimin, kita menyelamatkan kaum muslimin min hadhil aqaidil jahiliyah, dari keyakinan jahiliyah ini. Keyakinan kebodohan ini. Karena jahiliyah, jahil bodoh. Wa nubayyana lahum, dan kita jelaskan kepada mereka bil hujjah, dengan hujjah, wal burhani, dan bukti, wa bil jihadi fi sabilillah, dan dengan jihad di jalan Allah. Idza amkana dzalik, apabila memungkinkan hal itu, yaitu jihad. Kalau memungkinkan untuk jihad. Apa tujuannya? Hatta ta'udal hanifiyatu ilal muslimin, sampai kembali kelurusan kepada kaum muslimin. Karena itu adalah agama yang lurus. Agama Nabi Ibrahim alaihissalam, yang Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk mengikuti agama Ibrahim. Millata abikum Ibrahim. Dan Allah pun memerintahkan umat Nabi Muhammad kita ini untuk mengikuti agama Ibrahim. Karena agama para nabi itu satu, yaitu Islam, mengesahkan Allah, berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istita'atihi wa maqdaratihi fi kulli makanin wa zamanin. Kullun, setiap orang, bihazab istita'atihi, sesuai dengan kemampuannya. Fi kulli makanin wa zamanin, di setiap tempat dan waktu. Ketika seseorang dia mampunya untuk menasihati, yaudah, nasihatkan. Ketika kita melihat kemungkaran, kita bisa menasihati, nasihatkan. Dan kalau dia memiliki ilmu lebih, dia bisa memberikan pelajaran, kajian, khutbah, lakukan itu. Dan seseorang ketika dia melihat kemaksiatan harus mengingkarinya. Dan orang yang diingkari dia pasti tahu kalau itu maksiat. Dan nggak perlu didatangkan dalil pun dia tahu. Ayah akhi, nggak boleh mencuri. Oh, dia tahu. Nggak perlu, dia nggak butuh dalil pun dia udah tahu kalau itu dia nggak boleh. Itu perbuatan buruk. Kalau dia takut nanti diperlakukan ini dan itu, maka ingkari semampunya dalam hatinya. Semua sesuai dengan kemampuan dan kadarnya. Yajibu 'ala du'ati alla yaghfalu an hadzal amri wa yahtammu bi umurin ukhra. Apa di sini kata Syekh? Nasihat yang sangat berharga. Wa yajibu 'ala du'ah, wajib
atas para dai, penyeru. Kalau bukan kita di zaman fitnah yang penuh dengan kerusakan ini. Dan antum sudah dipilih di antara jutaan hambanya untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Maka apa di sini kata Syekh, wajib atas para dai alla yaghfalu an hadzal amri. Mereka tidak lalai dari perkara ini, wa yahtamu bi umurin ukhra, dan memperhatikan perkara-perkara yang lain. Jadi enggak boleh kita lalai dari perkara ini, memperingatkan dari kesyirikan, dan kita malah lebih fokus memperhatikan perkara-perkara yang lain. Jemaahnya masih melakukan kesyirikan, masih beribadah meminta kepada Allah, tapi kita malah fokusnya menjelaskan tentang kisah, fokusnya menjelaskan tentang adab, fokusnya menjelaskan tentang agar rumah tangga tentram. Dan itu keliru. Untuk perkara yang di bawahnya. Wa yabdulu juhudahum fiha wa la yughattu a'yunahum an waqi'in nasil waqi'ina fi syirki. Perhatikan harakatnya. Wa yabdulu juhudahum fiha, dan mengkerahkan usaha mereka fiha, wala yughattu a'yunahum an waqi'in nas, dan tidak boleh menutup atau tidak menutup mata-mata mereka dari apa yang terjadi pada manusia, al-waqi'in fi syirki, yang mereka terjatuh dalam kesyirikan. Wa ibadatil adrihati, dan menyembah pemakaman, kuburan. Wastila'il khurafiyina, dan para khurafat, pembuat-pembuat cerita dusta, istila, yaitu menguasainya para pembuat khurafat. Wa tawaghiti sufiyati ala uqurin nasi, dan togut-togut sufiyah atas akal-akal manusia. Jadi di sini nasihat Syekh, wajib atas para dai enggak boleh lalai dari perkara ini, dan malahan memperhatikan perkara-perkara yang lain, dan mengkerahkan usaha mereka pada hal itu, dan menutup mata-mata mereka dari apa yang terjadi pada manusia yang mereka terjatuh dalam kesyirikan, beribadah kepada kuburan, dan menguasainya para khurafat. Para khurafat menguasai manusia, akal-akal manusia. Togut-togut sufiyah menguasai akal-akal manusia. Hadza amrun la yajuzus sukutu alaihi. Perkara ini nggak boleh diam atasnya. Kalau ada kesyirikan nggak boleh kita diam. Ya udahlah, itu nanti aja. Itulah nanti belakangan. Dahlah yang penting dia sholat dulu. Dahlah yang penting dia datang dulu. Ya yang penting dia, yang penting dia, yang penting dia. Nggak boleh kita diam. Memperingati dari kesyirikan dulu. Kalau misalnya ada orang yang berkata, Ustaz, yang penting dia sholat dulu, dia mau datang ke masjid. Ya itu bagus. Berarti seakan-akan engkau lebih pintar daripada Allah. Karena Allah kan memerintahkan pertama kali apa? Tauhid, jauhi syirik. Kalau misalnya ya udah sholat aja, sholat dulu, datang ke masjid dulu, nggak menyinggung-nyinggung tauhid dan syirik, biar mereka masuk dulu kalau dalam agama Islam. Tapi bukan itu. Hada amrun la yajuz, sukle diam atasnya. Wa kullu da'watin la tattajihu linnahyi anhu fahiya da'watun naqisatun. Lihat di sini kata Syekh. Au da'watun ghairu salihatin, au da'watun ghairu muthmiratin. Wa kullu da'watin, setiap dakwah, la tattajihu linnahyi anhu, tidak menghadap untuk melarang dari kesyirikan. Tidak menghadap, maksudnya bisa juga kita katakan tidak memperhatikan untuk melarang dari kesyirikan. Setiap dakwah yang seperti itu, yang tidak memperhatikan melarang dari kesyirikan, fahiya da'watun naqisatun, maka dia adalah dakwah yang kurang.
Au da'watun ghairu shalihatin, atau itu dakwah yang tidak benar. Au da'watun ghairu muthmiratin, atau itu adalah dakwah yang tidak berbuahkan hasil. Enggak ada gunanya berarti. Nyuruh orang sholat, ayo sholat berjamaah di masjid, ayo puasa, ayo berhaji, ayo senyum kepada tetangga, ayo berakhlak yang mulia. Tapi masih melakukan kesyirikan, kan percuma sholatnya, nggak diterima. Bahkan amalan sebelumnya pun hancur. Kalau dia ternyata udah mati duluan gimana? Kekal dalam api neraka. Kan seperti itu. Maka dia adalah dakwah naqisah, dakwah ghairu salihah, dakwah ghairu muthmirah. Kama innahu yajibu ayya'lama. Bisa juga ayya'lama, ahsan, diketahui. Ayya'lama, seseorang mengetahui. Annal iqrara bit tauhidir rububiyyati la yakfi. Ini wajib banget diketahui ini. Mungkin bagi antum hal-hal yang seperti ini udah bosan dengar. Ana sering ingatkan, udah bosan. Tapi di luar sana banyak orang yang nggak tahu. Dan yang nggak tahu mungkin lebih banyak daripada yang tahu. Sangat banyak. Kama innahu yajibu, sebagaimana sesungguhnya wajib, ayya'lama, seseorang mengetahui, annal iqrara bit tauhidir rububiyyati, bahwasannya mengikrarkan tauhid rububiyah la yakfi, enggak cukup. Meyakini, mengikrarkan Allah Maha Pencipta, Allah Maha Pemberi rezeki, Allah Maha Pengatur, Allah Maha menghidupkan, Allah Maha mematikan, itu saja enggak cukup. Dan dia masih menyembah selain Allah. Kan yang penting saya meyakini Allah Maha Pencipta, Mas. Allah yang memberikan rezeki. Adapun saya menyembah wali, ya kan itu biar nanti wali tersebut mendekatkan diri saya kepada Allah, Mas. Memberikan syafaat saya di sisi Allah, Mas. Wali tersebut menyampaikan hajat-hajat saya kepada Allah, Mas. Layak fi, enggak cukup. Dan itu perbuatan kesyirikan yang mungkin bisa dikatakan sudah basi, udah ada dari dulu. Kenapa manusia tidak memperhatikannya? Itu kesyirikan orang-orang musyrik di zaman Nabi SAW. Ya karena manusia tidak memperhatikan agamanya, terlalu mengedepankan dunia. Tapi itulah. Wala yanfa'u illa idza kana ma'ahu al-iqraru bit tauhidil uluhiyyati wa tahqiquhu. Masyaallah. Di sini tahqiquhu ataf ke mana? Iqrar. Masyaallah. Ahsan. Qaulan wa amalan wa i'tiqadan. Ya tadi mengikrarkan tauhid rububiyah saya enggak cukup dan enggak mendatangkan manfaat. La yanfa'. Kecuali apa? Illa idza kana ma'ahu al-iqraru bit tauhidil uluhiyyati. Kecuali apabila bersamanya terdapat pengikraran dengan tauhid uluhiyah. Hanya Allah lah satu-satunya yang berhak diibadahi. Ketika dia meyakini itu berarti udah bermanfaat, cukup, muslim dia. Wa tahqiquhu, dan mewujudkannya. Dan bukan hanya meyakini, dan dia wujudkan dalam ibadah-ibadah dia. Qaulan, ucapan, amalan, perbuatan, wa'tiqadan, dan keyakinan. Dia wujudkan. Wa annal musyrikin alladhina bu'itha ilaihim nabiyuna, dan bahwasanya orang-orang musyrik yang diutus kepada mereka nabi kita, ya nabi kita diutus kepada mereka, Nabi Muhammad SAW, kanu mukhirrina bi tauhidir rububiyyati, dahulu mereka mengikrarkan, meyakini tauhid rububiyah. Tapi apa? Walam yanfa'hum, tidak memberikan manfaat kepada mereka. Walam yanfa'hum iqraruhum bihi, tidak memberikan manfaat kepada mereka pengikraran mereka dengan tauhid rububiyah. Bihihi, kembali ke mana? Tauhid rububiyah. Dan tidak memberikan manfaat kepada mereka pengikraran mereka dengan tauhid rububiyah. Lamma kanu jahidina li tauhidil uluhiyyati, ketika mereka mengingkari tauhid uluhiyah. Oleh karena itu tidak bermanfaat dan mereka musyrik, dihukumi, dinamai oleh Allah musyrik.
Dengan meyakini tauhid rububiyah saja nggak cukup, dan itu tidak memberikan manfaat kepada mereka ketika mereka masih mengingkari tauhid uluhiyah. Masya Allah, alhamdulillah. Azan ya. Mungkin naktafi bihadzal qadar. Ana minta ba'da isya, mungkin setelah ini Habli juga bisa dilancarkan lagi bacaannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.